Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, tertanggal 4 Februari 2022, di mana perihal dalam surat edaran ini adalah pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ini ada beberapa poin-poin penting yang sahabat guru sekalian perlu pahami terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk tahun pelaksanaan 2022. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa poin yang perlu sahabat guru sekalian pahami. Kita mulai dari yang pertama, bahwa untuk persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 adalah data calon peserta itu berdasarkan hasil pemutakhiran data Dapodik atau data pokok pendidikan yang baru-baru dilaksanakan kemarin, yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2022. Jadi pastikan sahabat guru sekalian sudah melakukan pemutakhiran Dapodik yang terakhir tanggal 30 Januari 2022 kemarin. Dan yang kedua, calon peserta terdiri dari dua kategori. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dan yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, peserta program PPG ini terdata belum mengikuti UTN, ujian tulis nasional, yang masih pola PLPG sebanyak 4 kali. Jadi yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Poin selanjutnya adalah calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing, atau link ini dapat diakses di bagian deskripsi video berikut ini ya. Dan yang kelima adalah verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Dipastikan bidang studi PPG dan ijazah itu linear. Yang keenam adalah persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022
kita bisa simak di lampiran 1 dan di lampiran 2 berikut ini. Jadi surat ini dikeluarkan ditandatangani oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, yaitu Pak Temu Ismail. Nah, ini lampiran 1 yang dijelaskan di atas tadi tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama, seleksi administrasi. Adapun persyaratan peserta diantaranya bahwa guru yang berada di lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, harus terdaftar pada data Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dipastikan sahabat guru sekalian terdaftar pada Dapodik sekolah masing-masing. Dan yang ketiga adalah memiliki NUPTK. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Ya, jadi ini batas akhir diangkat menjadi guru. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi ada linearitas antara ijazah dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Dan selanjutnya ada persyaratan aktif mengajar selama 2 tahun terakhir terhitung dari 2019 ya. Dan selanjutnya berusia setinggi-tingginya 58 tahun terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, akhir tahun ini ya. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya atau nafsa, berkelakuan baik. Artinya ini nanti akan diperoleh keterangan dari kesehatan dan kepolisian. Ini persyaratan seleksi administrasi bagi peserta. Bagaimana persyaratan administrasinya? Persyaratan administrasinya yaitu hasil pindai atau scan ijazah S1 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri dan melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Nanti siapkan hasil scan ijazah ya asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Yang kedua, hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Yang ketiga, hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 bagi guru non PNS. Nah, SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk yang PNS. Ya, jadi ingat persyaratannya. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Bagi yang mengajar di yayasan itu dilegalisir oleh ketua yayasan. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari Pemda atau yang diberi kewenangan. Selanjutnya, hasil pindai atau scan pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2021 dan 2021-2022. Asli atau fotokopi legalisir dari kepala sekolah. Dan yang kelima adalah hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nah, nanti saya akan lampirkan contoh format fakta integritasnya.
Nah, sekarang bagaimana tata cara pendaftarannya? Tata cara pendaftarannya yang pertama adalah aplikasi pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan 2022 dapat dibuka melalui laman http pendaftaran ppg kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang kedua, guru membuka situs tersebut dengan melakukan pendaftaran sebagai calon peserta. Dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing, guru mengunggah atau mengupload hasil pindai atau scan ijazah asli. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi ini adalah linear dengan program studi atau jurusan pada S1 yang dimiliki. Jadi daftar linearitasnya dapat kita simak nanti di lampiran 2. Guru mengisi nama perguruan tinggi, program studi sesuai dengan ijazah S1 atau diploma 4. Setelah itu, LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah S1. Jadi harus linear antara ijazah dengan program studi PPG yang dipilih. Nah, hasil verifikasi itu ada 3 macam. Yang pertama, disetujui. Kapan disetujui? Disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah. Itu disetujui. Dan kapan ditolak? Tolak untuk tolak permanen jika berkas yang tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contohnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada, di mana sarjana hukum ini tidak terdaftar dalam daftar ijazah linearitas untuk program studi PPG yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Yang ketiga adalah tolak atau perbaikan. Beda dengan di poin B, di mana poin B ini ditolak secara permanen dan poin C ini ditolak dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki berkasnya. Kapan keterangan ditolak untuk perbaikan? Jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Ditolak tapi masih mungkin untuk diperbaiki. Contoh kasusnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Nah, jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini tidak linear dengan program studi PPG bahasa Inggris. Ya. Di SD, ya. Jadi guru SD, guru bahasa Inggris ini tidak linear untuk guru kelas. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui seperti pada poin A tadi dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi tinggal menunggu pemanggilan kuota per tahapnya. Nah, berikut adalah jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Pengumuman pendaftaran tanggal 3 Februari ini sudah dimulai ya. Pendaftaran dan pengiriman berkas itu dimulai pada tanggal 10 sampai 23 Februari tahun 2022. Perbaikan berkas, jadi ini mohon jadi perhatian, jangan sampai status kita masih bisa diperbaiki.
tanggal 10 sampai tanggal 25 Februari tahun 2022. Perval, verifikasi dan validasi oleh petugas di LPMP itu berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 28 Februari tahun 2022. Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran itu akan diumumkan pada tanggal 4 Maret tahun 2022. Nah, ini lampiran 2 tentang linearitas kualifikasi ijazah S1 atau diploma 4 dengan ijazah studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sekarang kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan linearitas. Linearitas yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S1 atau diploma 4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini banyak sekali bidang studi PPG. Namun saya contohkan adalah contoh untuk bidang studi program PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Ini jenjang SD atau sekolah dasar luar biasa, di mana kode sertifikasi pada PGSD atau guru kelas itu adalah 027. Nah, di sini ada program studi S1, jadi mohon diperhatikan ijazah yang dimiliki, apa program studi yang tertulis di ijazah, misalnya PGSD. PGSD berarti linear dengan PGSD guru kelas, termasuk dengan PGMI. PGMI itu adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Biasanya ini diselenggarakan oleh sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Yang ketiga adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, linear dengan PGSD. Pendidikan matematika, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra, bahasa Indonesia dan daerah, bahasa sastra Indonesia dan daerah. Pendidikan IPA, pendidikan IPS, tadris bahasa Indonesia, tadris IPA, tadris IPS, tadris matematika. Pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus psikologi, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PSKGJ, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi jika di ijazah Anda terdapat program studi ini, berarti cocok mendaftar di program PPG PGSD. Nah, sekarang silahkan perhatikan kembali program studi yang tertulis di ijazah masing-masing. Sini ada beberapa. Ya, kita coba simak. Ada beberapa bidang studi. Contoh kasus tadi seperti misalnya jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris tidak linear dengan program studi PPG jurusan PGSD, jadi tidak bisa mendaftar atau ditolak permanen. Ini tadi contoh kasus ditolak permanen untuk di SD, tapi masih ditolak, tapi masih bisa perbaikan. Masih bisa perbaikan, yaitu dengan mengubah pilihan bukan di PGSD, tapi mencari yang sesuai. Misalnya bahasa Inggris ini. Kalau bahasa Inggris itu tepatnya di SMP, SMPLB, SMA atau SMK dengan jurusan program studi seperti ini. Pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris dan sebagainya. Jadi ada beberapa mapel yang sesuai dengan daftar linearitas di sini, termasuk yang produktif di SMK ada banyak di sini. Kita lihat. Dan yang terakhir ini adalah contoh fakta integritas yang dimaksudkan tadi. Nah, ini saya yang bertantangan di bawah ini ada biodata pribadi, berkas yang saya lampirkan atau perlu PPG dan jabatan benar dan seadanya, ini ditandatangani dan materai.
ya, NIP dengan NIK. Ini nanti di scan dan diupload ya. Jadi demikian sahabat guru Sharif sekalian yang sempat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga sahabat sekalian yang belum mengikuti PPG, yang belum sertifikasi, tahun ini bisa ikut proses sertifikasi dan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.